Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Widiawati dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2023 dengan NIM 080512 82328069. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi. Baik, kita langsung aja ke materinya. Analisis regresi dan korelasi. Dalam ilmu kelautan, kenapa sih kita harus mempelajari analisis regresi dan korelasi? Karena eh, analisis regresi dan korelasi ini merupakan dua teknik yang sangat penting dalam ilmu kelautan. Kedua teknik ini membantu para peneliti untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam data kelautan. Nah, kita langsung masuk. Apa sih analisis regresi? Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dua variabel, yang dimana variabel dependen atau variabel respon dengan simbol Y, dari satu atau lebih variabel independen atau variabel prediktor yang disimbolkan sebagai X. Regresi tersebut memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama, regresi linear. Regresi linear digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan garis lurus. Yang kedua, ada regresi logistik. Digunakan ketika variabel dependen bersifat biner atau kategori. Yang ketiga, regresi polinomial. Digunakan ketika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear dan dapat dijelaskan dengan polinom. Yang terakhir ada regresi non-parametrik, digunakan ketika asumsi tentang distribusi data tidak dapat dipenuhi. Di sini ada model regresi. Dalam analisis regresi, kita membangun model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dari satu atau lebih variabel independen. Contohnya, model regresi ini yaitu hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan, hubungan antara upah dengan dalam produktivitas, hubungan harga barang dengan jumlah yang diterima. Nah, untuk persamaan model regresi itu dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A ditambah BX. Analisis regresi tersebut memiliki penerapan dalam ilmu kelautan yang mencakup menjadi dua. Yang pertama, studi hubungan antara faktor lingkungan tunggal dengan kepadatan populasi suatu spesies organisme tertentu yang disebut linier sederhana. Yang kedua, studi hubungan antara beberapa faktor lingkungan terhadap pertumbuhan plankton yang disebut sebagai linier berganda. Selanjutnya ada analisis korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam konteksnya, analisis korelasi ini membantu untuk memahami sejauh mana dua variabel yang berbeda ini berhubungan satu sama lain. Korelasi tidak menetralkan hubungan sebab akibat, tetapi hanya mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel ini yang berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Korelasi tersebut juga memiliki jenis yang terdapat 3 jenis, yang dimana ada korelasi person. Korelasi person ini dikenal sebagai korelasi product moment, mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dua variabel yang berkelanjutan. Yang kedua ada korelasi Spearman, mengukur hubungan monotonik antara dua variabel tidak terbatas pada hubungan linear. Korelasi Spearman ini cocok untuk data ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Yang ketiga ada korelasi Kendall. Dia mirip dengan korelasi Spearman. Uh, Dia itu mengukur hubungan monotik antara dua variabel, tapi menggunakan peringkat data. Korelasi sendiri memiliki pengukuran kekuatan dan arah, yang dimana kekuatan korelasi mengindikasikan seberapa erat hubungan antara dua variabel, sedangkan arah korelasi itu menunjukkan apakah hubungan itu positif atau berhubungan langsung, atau juga bisa dikatakan sebagai negatif, berhubungan terbalik. Kekuatan korelasi dapat berkisar dari -1 hingga +1, yang dimana juga nilai +1 itu menunjukkan korelasi sempurna positif. Nilai +1 itu kedua variabelnya bergerak searah. Lalu ada nilai -1 yang menunjukkan korelasi sempurna negatif. Kedua variabel ini bergerak dalam arah yang berlawanan.
Sedangkan ada nilai 0 yang menunjukkan tidak adanya korelasi linear antara dua variabel. Arah korelasi dapat berupa positif, yang berarti kenaikan nilai pada suatu variabel berhubungan dengan kenaikan nilai pada variabel lainnya. Kebalikan positif berarti ada negatif. Dia juga kenaikan nilai pada satu variabel berhubungan dengan penurunan nilai pada variabel lainnya. Oke, terima kasih. Ini cukup di sini aja kita menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan lanjut mengerjakan contoh soal di Excel. Oke, kita langsung aja ke Excel. Nah, di sini sudah ada data. Di sini sudah ada data, kita langsung aja ke data analisis. Sebelumnya, buat yang nggak punya data analisisnya yang nggak muncul di sini, kita bisa mengaktifkan terlebih dahulu. Pertama-tama kita ke file. Setelah ke file, kita pilih paling bawah itu ada more. Di bagian more, kita pilih yang option. Pada option, kita pilih di kiri itu ada add-ins. Kita pilih juga paling atas analisis toolbar. Nah, untuk manage-nya itu kita pilih Excel add-ins, lalu go. Nah, untuk yang mau mengaktifkan data analisis ini, sebelumnya kita centang dulu analisis toolbar ya, lalu kita pencet OK. Nah, terus kita langsung aja pencet data analisis, terus scroll ke bawah, nanti ada pilihan regression, pilih itu, terus kita pencet OK. Nah, tadi tuh sebelumnya saya udah ngerjain, tapi nggak kesimpan, jadi kita ulang aja. Ini bentuk awal sebelum diotak-atik. Jadi kita masukin dulu input Y range-nya yang dimana Y itu sebagai persentase kematian ikan. Kita blok aja sampai ke bawah. Terus kita pencet ini. Lalu input X range-nya kita juga blok dari atas sampai bawah yang dimana X itu konsentrasi logam berat. Nah, kita pencet. Terus pilih labels. Outputnya kita pilih output range. Nah, terus kalian mau taruh di mana? Kalau aku bakal taruh di kolom G4. Terus pencet OK. Nah, datanya bakalan muncul seperti ini. Setelah kita munculin data analisisnya, kita akan ngerjain soal yang sudah ada di Excel ini. Oke, kita langsung aja kerjain nomor 1 yang dimana rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan, oh, enggak. Kita masukin nilai A. Nilai A ini udah didapatkan dari data analisis tersebut. Kita ambil yang di intercept-nya yang kolom pertama. Eh, yang dimana itu 15,31. Nilai B-nya kita ambil dari konsentra, yaitu 20,89. Lalu kita masukin aja sesuai rumusnya
Y sama dengan 15,31 ditambah 20,89 X. Nah, ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kita disuruh mencari nilai Y, yang dimana udah terdapat nilai X-nya atau konsentrasi logam berat, yang dimana X pertama itu 3,3 dan X kedua itu 3,5. Langsung aja kita masukin nilai A itu udah dapat kan tadi 15,31. Terus B 20,89. Nah, kita masukin aja nih nilai Y-nya dengan cara sama dengan klik nilai A, terus tambah, buka kurung, klik nilai B, dikali, oh maaf guys, maaf ya semuanya, salah. Kita belum masukin nilai X yang pertama. X pertama itu 3,3. Nah, kita masukin nilainya sama dengan klik nilai A, terus tambah, buka kurung, klik nilai B, kali, klik nilai X1, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil Y dari konsentrasi logam berat 3,3. Selanjutnya kita akan mencari X2, yaitu 3,5. Ini sama aja caranya. Kita masukin Y sama dengan tambah, buka kurung, masukin nilai B, dikali nilai X2, tutup kurung, enter. Nah, hasil Y dari konsentrasi logam berat 3,5 itu 88,25. Setelah kita dapat hasilnya, kita masukin ke kolom atas ini, data ini. Kita masukin. Nah, nah, selanjutnya kita ke nomor 5. Hitungan nilai korelasi R. Untuk nilai korelasi R, udah ada jawabannya dari data yang kita cari tadi. Nah, ini tuh nilai R, nilai korelasi R. Nah, ini mana ini nomor 3. Oke deh, jadinya kita udah siap ngerjainnya. Baik, itu saja yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.